Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya sahabatku dan dulur-dulur tani murid semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan untuk tanaman sahabatku yang sudah tanam ataupun yang mendekati panen, mudah-mudahan terkendali dari semua hama, semua penyakit, dan mudah-mudahan terkendali dari wabah ataupun banjir di saat ini, karena banyak untuk petani-petani lain yang kebanjiran. Mudah-mudahan untuk sahabatku tani medit semua masih dalam keadaan aman, terkendali semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini saya ingin mereview pengolahan lahan ataupun peremajaan lahan bawang merah agar menjadi tetap subur. Kali ini pengolahan lahan ataupun peremajaan lahan ini kemarin setelah panen saya taburi dengan kacang hijau seperti yang sebelahnya ataupun lahan sebelahnya yang sudah saya tanami, dan yang ini belum saya tanam karena peremajaan lahannya belum selesai. Pada dasarnya pengolahan itu penting sekali karena pondasi untuk tanaman itu subur dan sehat adalah di saat pengolahan lahan. Dalam peremajaan olahan ini awalnya ini di bedengan ataupun di gulutan ini, di tengah-tengahnya ini adalah paritnya. Kemarin saya tanam kacang hijau, kemudian saya timbun paritnya. Kemudian saat ini saya membuat parit yang baru, yaitu di tengah-tengah bedengan. Jadi pindah tempat dulu. Pindah tempat karena tanah yang sudah ditanami berulang kali itu kurang subur. Agar tetap subur, kita olah lahan lagi dan kita remajakan. Sebelum peremajaan kita taburi kacang hijau, kita buat kompos sebanyak mungkin agar tanah itu menjadi sehat dan subur ke depannya untuk tanaman bawang merah. Jadi setelah saya potong-potong ataupun saya rotari apa itu kacang hijaunya, itu saya potong-potong, terus kemudian saya biarkan agak kering, kemudian paritnya saya timbun. Setelah saya timbun, saya membuat parit yang baru di tengah-tengah bedengan seperti ini. Jadi ini peremajaan ini adalah lahan yang sudah untuk tanaman holti, terutama bawang merah. Ini saya peremajaan agar tanaman itu sehat dan tanah itu menjadi subur. Jadi metodenya parit kita timbun, kemudian bedengannya di tengah-tengah itu kita membuat parit lagi agar kita mengambil tanah yang di bawah. Tanah yang di bawah kita angkat dan kita angkat ke atas untuk lahan baru. Jadi sepertinya intinya adalah menggali tanah yang bawah itu ke atas. Dan seperti di video kali ini yang sebelahnya, ini adalah kemarin seperti itu. Terus kemudian saya tanami kacang hijau, kemudian saya peremajaan, terus saya tanami seperti itu. Dan yang ini sebelahnya ini juga seperti itu, karena tanaman yang sudah kita tanami sudah lama itu kesuburannya akan berkurang. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang tanamannya sudah kurang begitu subur, kita perlu membuat peremajaan agar tanaman kita menjadi sehat. Otomatis kalau tanahnya atau lahannya itu sehat, subur, otomatis tanamannya pun insya Allah akan menjadi sehat dan subur. Karena
tanaman itu kuncinya di saat olah lahan, itu sebagai pondasi. Jadi olah lahan, tanah sehat, otomatis itu pasti dulur tanamannya juga sehat. Dengan catatan kita merawatnya dengan baik, kemudian bibitnya berkualitas, insya Allah kalau kita rutinitas kita selalu aktif dan rajin dalam pengawasan bawang merah itu sendiri, insya Allah akan terkendali semua hama, semua penyakit yang mungkin mengintai tanaman kita. Insya Allah akan terkendali semua. Kuncinya di situ dulur. Jadi untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua, kalau memang ingin terjun ke dunia pertanian, khususnya hortikultura, kuncinya kita harus semangat dan olah lahan yang baik dan benar agar tanaman itu menjadi maksimal apa yang kita angan-angan bisa tercapai ataupun agar kita puas akan tanaman itu. Masalah harga ataupun hasil itu adalah bonus. Jadi menanam bawang merah itu kuncinya kesabaran, niat, olahan, bibit berkualitas, dan perawatan. Cukup itu saja. Insya Allah tanaman bawang merah ataupun hortikultura yang lain insya Allah hampir menyerupainya. Jadi ingat sahabat-sahabatku dan dulurku tani semua, kuncinya di olah lahan. Kedua, bibit yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah rutinitas kita dan perawatan kita. Itu yang menjadi kunci dan pokok tanaman kita ataupun kita sebagai petani akan berhasil. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah ini selesai kita jeda dalam beberapa hari. Maksudnya gimana? Maksudnya kita jeda agar tanah yang di atas ini agak kering, kita ceceli ataupun kita rotari juga bisa agar menjadi dari bongkahan yang besar-besar ini menjadi tipis-tipis ataupun kecil-kecil, kita ratakan, kemudian kita siram ataupun kita taburi kalsium, kemudian pupuk dasar dan sebagainya. Jadi sebelum kita tanam, kita ratakan yang bongkahan besar-besar menjadi kecil-kecil, kita ceceli ataupun kita rotari agar menjadi bongkahan kecil, kemudian baru kalsium, pupuk dasar dan sebagainya, baru kita lanjut, baru tanam. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulurku tani semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.